Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam pembelajaran IPA kelas 9. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, tepatnya perkembangbiakan vegetatif pada angiospermae. Anak-anak, bagaimana cara mereka berkembang biak? Tumbuhan dan hewan berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perbanyakan tumbuhan tanpa proses fertilisasi dan menggunakan bagian tubuh untuk menghasilkan tumbuhan baru. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin serta melalui proses fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur untuk membentuk zigot. Zigot sendiri akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan menggunakan potongan bagian tubuh yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah planaria. Planaria ini jika dipotong-potong tubuhnya, maka dari masing-masing akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita ingat terlebih dahulu klasifikasi di kelas 7 yang pernah kita pelajari. Sistem klasifikasi menurut Whittaker itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Monera, Protista, kemudian fungi, plantae, dan animalia. Nah, untuk plantae atau tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu spermatopita, pteridopita, dan bryopita. Spermatopita berasal dari kata spermios, itu artinya biji, dan pita artinya tanaman. Jadi spermatopita adalah tanaman atau tumbuhan berbiji. Spermatopita ini dibagi menjadi 2, yaitu angiospermae dan gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya tertutup oleh daun buah. Sedangkan gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Contoh dari gymnospermae adalah pinus. Ini adalah Pinus merkusii. Sedangkan contoh dari tumbuhan angiospermae adalah mangga. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa didahului oleh fertilisasi dan menggunakan bagian tubuh untuk menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya secara tunas, rizom, umbilapis, tunas adventif, cangkok, merunduk, stek maupun okulasi. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin serta melalui proses fertilisasi. Contohnya dilakukan melalui proses penyilangan dan menggunakan biji. Anak-anak, berikut adalah tanaman yang berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Untuk selanjutnya, perhatikan lembar kerja yang ada di buku kalian. Di sana kalian diminta untuk mengamati tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar. Coba dicatat dan kemudian kita amati satu persatu pada bagian tumbuhan yang manakah yang bisa ditanam. Nah, bisa pada bagian daun, batang, akar maupun umbi. Nah, ini nanti dikategorikan sebagai perkembangbiakan secara vegetatif buatan atau alami. Nah, dari pengamatan ini bisa diketahui bahwa perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Contohnya, tunas adventif dijumpai pada cocor bebek, daun secara buatan dijumpai pada sansevieria. Ini vegetatif buatan maksudnya. Kemudian batang secara vegetatif alami bisa dijumpai pada pisang, jahe, temulawak, sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Sedangkan
perkembangbiakan dengan melibatkan batang secara vegetatif buatan dijumpai pada singkong, mawar, krisan, rumput, dan tebu. Umbi batang contohnya adalah kentang dan ketela rambat. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif dengan umbi lapis dapat dijumpai pada bawang merah dan bawang bombay. Dari pengamatan yang kalian lakukan itu dapat disimpulkan bahwa organ tumbuhan yang berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan bisa dilakukan secara vegetatif, dapat juga terjadi secara alami maupun bantuan manusia. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Di sini bisa kita lihat adalah rizom. Contohnya ini adalah suku Singibraceae, jadi jahe-jahean. Kita lihat, pada jahe ini batangnya masuk ke dalam tanah, menyimpan cadangan makanan dan bercabang-cabang. Ya, ada cabang-cabangnya, ada nodus-nodusnya. Nodus-nodus ini merupakan ciri dari batang. Jadi, rizom adalah batang yang berisi cadangan makanan dan membentuk cabang serta tunas di dalam tanah. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Sedangkan stolon contohnya adalah stroberi, ada tanaman pegagan, enceng gondok maupun rumput teki. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami secara stolon atau gerage adalah perkembangbiakan dengan menggunakan batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, dinempel begitu ya. Contohnya stroberi, pegagan, enceng gondok, kemudian rumput teki. Untuk selanjutnya adalah umbi lapis atau bulbus. Contohnya di sini bawang bombay dan bawang merah. Nah, umbi lapis atau bulbus itu apa? Umbi lapis adalah umbi yang susunannya berlapis-lapis, terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Bulbus merupakan modifikasi dari daun dan batang. Sedangkan tunas adventif, ini contohnya adalah cocer bebek. Banyak sekali terdapat tunas di bagian tepi daun. Tunas adventif bisa dikatakan sebagai tunas liar. Karena ini kuncup, bisa juga dikatakan sebagai kuncup liar atau kuncup adventif. Dalam hal ini terdapat pada tepi daun. Untuk selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang contohnya adalah ketang. Kentang apabila dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam tanah, kita siram, maka dia akan tumbuh tunas pada bagian nodus-nodusnya ini. Ini adalah mata tunas. Berbeda halnya dengan singkong, dia pasti akan busuk, tetapi untuk kentang ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena kentang itu adalah batang yang membesar di dalam tanah dan membentuk umbi. Umbi ini bisa berfungsi sebagai alat reproduksi di samping untuk makanan. Seperti itu. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif secara buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, merunduk, stek, dan okulasi. Mencangkok adalah mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, dibalut dengan tanah, dan dibungkus sabut kelapa plastik sampai tumbuh akar. Bentuknya seperti ini. Ini memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Sedangkan merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah sampai bagian tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika sudah tumbuh akar, maka tanaman bisa dipotong, dipisahkan dari induk dan bisa tumbuh tanaman baru. Anak-anak, yang ini adalah stek. Stek batang. Jadi batangnya dipotong seperti ini. Batangnya dipotong kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Secara otomatis
dia dalam beberapa waktu akan tumbuh tunas pada nodus-nodus atau buku-buku batang ini. Kemudian okulasi atau menempel. Anak-anak, tahukah kalian bahwa tanaman yang seperti ini, satu tanaman bisa memunculkan atau memperoleh berbagai macam bunga. Ada merah, ada ungu, ada kuning dan putih. Nah, ini bisa diperoleh dengan cara okulasi ataupun kopulasi, menempel ataupun menyambung. Nah, okulasi itu apa? Menempelkan mata tunas pada kulit tanaman, nih, pada batang tanaman lain yang sejenis. Ini jadi bugenvil A, ini bugenvil B. Nah, ini ditempelkan begitu, setelah itu diikat. Nah, teknik menempel okulasi ini digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul dari dua tanaman yang sejenis. Nah, anak-anak perhatikan tanaman yang ada di sekitar kita. Coba, tanaman-tanaman ini berkembang biak dengan cara apa? Bagus. Yang ini bisa diperoleh dengan cara mencangkok. Yang ini bisa diperoleh dengan cara okulasi atau kopulasi, sehingga dihasilkan beberapa macam bunga. Untuk mangga ini mencangkok dan ini dengan stolon atau gerage. Ini adalah enceng gondok. Sedangkan ini dipotong begitu, dia langsung tumbuh lagi. Ini pisang. Pisang tidak akan mati sebelum dia berbuah. Yang ini tanaman bugenvil juga diperoleh dengan cara okulasi ataupun kopulasi. Ini dengan cara menyambung ini. Nah, ini menyambung juga. Ini adalah tanaman wortel. Wortel tidak bisa diperoleh dengan cara menanam wortel itu sendiri. Tidak bisa, karena wortel ini adalah akar yang membesar di dalam tanah, bukan batang. Oleh karenanya apabila ingin menanam wortel, maka perhatikan harus ada sisa batang pada permukaan atau bagian atas dari wortel. Apabila ada sisa batang, maka wortel ini jika ditanam dalam tanah, dia bisa tumbuh. Sedangkan ini adalah tanaman pandan. Pandan berkembang biak dengan cara stolon, vegetatif alami. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu dalam pembelajaran dengan topik lebih lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.